ketika manusianya sudah hancur lebur, ketika manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya, maka nyatalah bahwa hidup inilah Allah, dan badan inilah tanda bukti bahwa Allah itu berkuasa atas segala tindak laku badan-badan ini. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud alam akhirat, yakni berakhirnya manusia menjadi Tuhan. Inilah yang dimaksud taubatan nasuha. Ketika manusia sudah bertobat seperti yang demikian, maka terhapuslah segala dosa-dosa manusia sejak dari akil balik hingga setua ini, maka terhapuslah dengan bersih dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apa sih dosa itu? Hakikat dosa, nyatanya dosa itu adalah ketika di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang mentuhani, yang merasa hidup di dalam hati kita adalah hidup manusia kita sendiri. Kuasa diri manusia kita sendiri, itulah kenyataannya dosa, hakikatnya dosa. Bisa dirasakan bukan? Nah, itulah dosa. Ketika manusia mensekutukan Allah dengan dirinya, itulah yang dimaksud dosa. Meskipun sholat, tapi di hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya yang bisa sholat, itulah dosa. Meskipun ibadah, tapi di hati manusianya masih merasa mentuhani dan menguasai ibadah-ibadahnya, itu juga dosa. Dan perilaku di atas, di luar ibadah dan sholat, pasti semuanya jatuh kepada linafsi. Karena induk dari segala induk ibadah di dalam sholatnya hancur, maka di luar sholatnya pun hancurlah amalianya. Karena terjadinya amal pasti diakui oleh manusianya lah yang merasa berkuasa untuk berbuat. Inilah alam linafsi, alam dunia, alam yang fana. Maka hancurlah segala amal apapun yang dikerjakannya. Akan tetapi bila di hati ini sudah nyata bahwa hidup ini Allah, ditandai, diawali dengan keadaman diri manusia kita, kematian kehidupan manusia kita, maka nyatalah bahwa ini Allah, inilah yang dimaksud pahala itu. Nyata bukan? Jadi ketika sholat Allahu Akbar, maka yang memahabesarkan Allah itu adalah zatnya sendiri, yakni hayatullah, yang bisa berkalam Allahu Akbar, yang bisa mengangkat tangan untuk takbiratul ikhram, yaitu hidup itu sendiri yang memahabesarkan dirinya sendiri. Tak satu pun manusia bisa memahabesarkan Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah kecuali hidup itulah yang memahabesarkan diri zatnya sendiri. Maka dari itu, bila ingin bertemu Tuhannya, maka kembalilah ke dalam hakikat diri sejati manusianya yang adam, yang tak ada, yang tak wujud, yang gaib.
maka nyatalah di hati bahwa hidup inilah yang ternyata Allah yang dicari-cari seluruh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan Allah sementara di hati kita yang ngaku jadi Allah adalah kita sendiri, yang mengaku hidup, yang mengaku berkuasa adalah diri kita sendiri? Maka muhal kita bisa beribadah kepada Allah. Jika kita sudah tahu asal-usul diri manusia kita yang adam, yang tiada, yang al-maut, yang mati, maka kembalikanlah dengan rela dan ridho keadaman diri manusia kita, dan pasrahkan kembali dan abdikan kembali bahwa hidup ini Allah. Jadi awal manusia gaib kembali menjadi gaib. Awal Allahnya wujud kembali menjadi wujud. Inilah yang dimaksud awal dan akhir. Terus Allah maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi manusia yang sudah rela dan ridho kembali ke alam keadamannya. Bagi manusia ini Allahnya lah yang nyata daripada manusianya di hatinya. Allah lah yang wujud daripada manusianya di hatinya. Manusianya sudah gaib, Allah lah yang wujud. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Hati selalu berasa dikuasai oleh Tuhannya. Bertindak apapun badan-badan ini selalu merasakan bahwa semua yang dilakukan badan ini adalah Allah yang menggerakkan, yang mengutus badan-badan ini untuk bergerak, untuk beraktivitas di dalam kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah syariatullah. Itu semua adalah syariatnya hidup. Tanpa hidup, apakah badan ini bisa bersyariat? Tidak mungkin, bukan? Jadi sebenarnya yang bersyariat di atas bumi ini adalah hidup itu sendiri, ya Allah sendiri. Lalu bagi siapa Allah itu maha gaib? Allah maha gaib bagi manusia-manusia yang masih menjadi Tuhan. Allah itu gaib bagi manusia yang masih merasa dirinya sebagai Allah, tapi tidak terasa. Seluruh sifat-sifat Allah telah diakui sebagai sifat diri manusianya. Inilah yang dimaksud manusia berasa berposisi sebagai Allah tapi tidak sadar. Bagi mereka lah Allah maha gaib. Jadi nyatakanlah hidup ini Allah dan gaibkanlah hidup manusianya, karena manusia tak punya hidup. Bila manusia punya hidup, maka bagaimana mungkin Allah menghidupi manusia bila manusia punya hidup sendiri? Lalu kenapa Allah menghidupi manusia? Karena manusia tidak punya hidup. Yang hidup hanyalah Allah sebagai pencipta seluruh manusia dan pencipta alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan yang singkat ini bisa kita hayati, bisa kita tafakuri bersama. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dapat
bimbingan langsung dari Allah, dapat bimbingan langsung dari hidup, yakni menyadari di dalam hati bahwa hidup inilah Allah yang menghidupi seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.